ورسوله وقرآن المسلمين إلى أجمعين جميع شعب الغرب والتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح الأولاد الشعب والأرض البلدة ونتعلم بأسمائهم يا رب العالمين ويسأل إلى محمد سقاف ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد سقاف ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخ سقاف عمر بن محمد سقاف بن عبد القادر إبراهيم بن عبد الله سقاف أحباب سقاف بن الحبيب عمر بن محمد سقاف ثم إلى حسين بن عبد الله سقاف بن عبد الله بن علي سقاف ثم إلى محمد بن عبد الله بن عمر سقاف وجدته ثم إلى بن أحمد بن عبد الرحمن بن رحمة المغفرة ويعلي درجاته في الجنة وكثر المذبات والله وسناده على هدينا أبدا صالحا جامعا كاملا خيرا آخر جالبا الخير ودافع الشر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Al-Imamul Ghazali di dalam nasihatnya, ayyuhal walad, wahai anak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Beliau mengutip satu ayat Al-Quran, wa minal laili, dan dari sebagian malam, artinya bukan seluruh satu malam full. Min ba'diyatul lail, ba'd yakni tab'id untuk sebagian, ya, menandakan sebagian. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, artinya bukan full satu malam. Fatahajjad, maka bertahajudlah, bihi, dengan sebagian malam itu, nafilatan laka, nafilatan sesuatu yang sunnah untuk kamu, tambahan kebaikan untuk kamu. Dari sebagian malam kamu bangun untuk memberikan tambahan sunnah atau tambahan kebaikan untuk kamu. Dan ini adalah amrun. Ini sifatnya adalah perintah, walaupun perintahnya ini perintah sunnah, ya, walaupun ini perintahnya perintah sunnah, bukan wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam kamu bangun untuk menambah pahala kamu. Ini adalah perintah, sebetulnya perintah dari Allah, tapi perintahnya bukan perintah wajib. Ini perintah sunnah. Kalau bisa malam jangan digunakan untuk full tidur gitu, tapi gunakan untuk bangun dan kamu bertahajud kepada Allah. Karena ayat ini kelanjutannya, asa ayya ba'atha rabbuka maqaman mahmuda, semoga dengan kamu melakukan itu Allah akan meletakkan kamu di maqam yang terpuji. Jadi kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan suatu maqam yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau tahajud. Kutipan ayat yang selanjutnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan di waktu malam hari, hum yastaghfirun, mereka sibuk untuk meminta maaf kepada Allah, banyak beristighfar. Dan ini menunjukkan syukur. Orang yang mau bersyukur kepada Allah itu kalau malam mereka minta maaf kepada Allah atas segala
dosa-dosanya karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan aktivitasnya walaupun banyak dosa. Dosa ini kan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan. Mestinya kalau orang punya dosa, dia dapat hukuman. Jadi kalau kita ini punya dosa, mestinya kita dapat hukuman dari Allah Ta'ala. Artinya hukuman, kita nggak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas di dalam kehidupan. Tapi kan enggak. Orang yang soleh atau orang yang toleh, orang yang soleh atau orang yang nggak baik, mereka leluasa aja, masih bernapas bisa, makan bisa, minum bisa. Kurang syukur apa? Maka itu dibarengi dengan syukur kepada Allah dengan cara wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu tengah malam mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk syukur. Dan juga kutipan ayat yang selanjutnya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta maaf di tengah waktu malam. Ini menunjukkan zikrun, orang yang zikir. Orang zikir itu bacaannya, kalau zakir itu orangnya, isim fa'il. Lah, orang yang banyak berzikir artinya orang yang banyak ingat kepada Allah. Nah, ciri-cirinya orang yang banyak ingat kepada Allah itu kalau malam dia minta maaf kepada Allah, mustaghfirin, minta tebusan, ya Allah maafkan dosa saya ini. Itu ciri-ciri orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang Allah itu suka dengan suara itu. 3 suara ini Allah ini senang kalau ada suara 3 ini. Apa 3 suara itu? Yang pertama sautud dik. Yang pertama adalah suara kokokan ayam. Allah itu suka kalau ada suara kokokan ayam. Kenapa? Karena ayam itu dikatakan berkokok tatkala melihat rahmat atau malaikat. Wa ankaru sautul himar. Dan suara yang paling gak disuka itu suara himar, suara keledai. Kenapa? Karena keledai itu akan berbunyi tatkala melihat setan atau malaikat azab. Jadi kalau ada malaikat azab atau melihat setan, himar tadi itu berbunyi, keledai tadi itu. Tapi kalau ayam itu melihat malaikat rahmat, melihat kebagusan, dia berkokok malaikat. Maka itu salah satu suara yang disuka sama Allah adalah sautud dik, suara ayam. Dan subhanallah, ada namanya dikul mujarrab, ayam yang sudah terlatih. Itu kalau subuh dulu orang-orang alarmnya kan ayam. Kalau sudah ayamnya bunyi kok berkokok gitu, tandanya sudah mau masuk subuh atau sudah subuh begitu. Nah, itu ayam-ayam yang terlatih. Makanya itu jangan kalah sama ayam. Ayam aja bisa bangun subuh, masa kita bangunnya 9:30. Baik. Yang kedua, wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Yuhibbuhullah, Allah suka dengan suara yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Senang Allah itu kalau ada orang baca Qur'an. Dan subhanallah ya, hasinu aswatakum 'inda qira'atil Qur'an. Ada satu riwayat perintah, perbaiki suara kamu atau indahkan suaramu tatkala kamu membaca Quran. Kalau baca Quran itu pakai suara yang indah, yang enak gitu. Jangan asal-asalan. Apalagi kalau di mix pakai pengeras suara. Nah, baca itu yang enak, yang indah. Kayak itu perlu gitu ya, seperti itu. Imam-imam sholat juga begitu. Suara-suara yang indah itu enak kalau didengarkan. Nah, kalau yang sudah dari sananya tidak indah suaranya, ya tidak apa-apa. Bukan berarti
Oh berarti suara gini nggak enak, berarti kalau gitu anak nggak baca Quran. Ya jangan, ya paling enaknya kamu gimana bacanya, ya itu kamu keluarkan. Nah, itu. Dan Allah senang suara orang yang baca Al-Quran. Suka Allah itu kalau ada orang suaranya digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu malam. Allah suka kalau ada orang suaranya bangun tidur tengah malam, dia tahajud, lalu dia minta kepada Allah, beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, minta istighfar apapun, terus minta maaf kepada Allah, berdoa, bermunajat, itu Allah Ta'ala itu suka gitu. Allah suka kepada orang-orang yang waktunya digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam. Jadi waktu-waktu kita jangan digunakan untuk lalai kepada Allah. Jangan waktu-waktu kita malah naudzubillah kita gunakan hal-hal yang akhirnya menjauhkan kepada Allah. Dan suara kita jangan digunakan untuk sesuatu yang memancing kemarahannya Allah, jangan. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang positif, suara kita. Jadi ada 3 tadi ya, suara yang disuka sama Allah, suaranya ayam, suara orang baca Quran, dan juga suara orang yang mustaghfirina bil ashar, orang yang malam harinya dia gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin membacakan sedikit nasihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana beliau menerangkan al-farah wa irtibat bidatil Muhammadiyah, gembira ya, dan sambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kehidupan kita ini harus semuanya bersambung dengan Rasul SAW. Karena dengan sambungnya kita kepada Rasulullah, berarti kita bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau gembiranya kita ini karpe dewe, gembiranya kita ini semaunya kita sendiri, ya berarti itu gembira nggak ada nilai ibadah di hadapan Allah. Eman. Hamalat lanas as-sunnah al-karimah anna nabiyyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asbaha fi kulli yawm mustabshiran yura al-bishru fi wajhi. Kita ini diberikan humilat lana as-sunnatul karimah, kita diberikan beban yaitu mengikuti sunnah yang mulia, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap harinya beliau itu mustabshiran, gembira, yura al-bishru fi wajhihi, dan dapat dilihat kegembiraan itu di wajah beliau. Karena wajah ini kan menunjukkan, kita kan bisa tahu kita ini bisa tahu orang ini gembira atau tidak kan dilihat dari wajahnya. Kalau kelihatan wajahnya murung begitu, THR belum di tangan gitu. Kalau dilihat ke wajahnya itu sudah guyu hasil lagi wis, oleh lagi bisa gitu. Jadi subhanallah, gembira atau susahnya orang tadi itu dilihat dari wajahnya. Dan Nabi SAW tampak di wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam al-bishr, gembira wajahnya Nabi SAW. Fasahada dzalika as-sahabah al-kiram ridwanullah alaihim, dan itu disaksikan oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Semoga Allah meridhai beliau-beliau semuanya. Fasalu ashabul al-kiram,
Maka bertanya para sahabat-sahabat yang mulia ini, ya Rasulullah, wahai Rasul, asbahta al-yawma tayyiban nafsi yura fi wajhika al-bishru. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat hari ini jiwamu begitu enak, begitu bahagia, dan tampak di wajahmu kegembiraan. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, iya betul. Atani atin min Rabbi azza wa jalla faqala, datang kepadaku perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dilewatkan oleh malaikat, berkata, man shalla alaika min ummatika sholatan, siapa orang yang bersolawat kepadamu wahai Rasulullah, min ummatika dari umatnya kamu wahai Rasulullah, sholatan, satu sholatan, satu kali sholawat, kataballahu lahu biha asyru hasanat, maka Allah mencatat untuknya dengan sholawat tersebut 10 kebaikan. Satu sholawat Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Bukan cuma itu, wa maha anhu asyra sayyiat, dan Allah hapuskan 10 dosa-dosanya. Gak cukup di situ, wa rafa'alahu asyru darajat, dan Allah mengangkat untuknya 10 derajat. Coba bayang, diangkat 10 derajat maksudnya. Wa radda alaihi mithlaha, dan salam itu dibalas sesuai dengan ucapannya. Maka gembira Nabi SAW mendengar itu. Bagaimana tidak gembira? Kalau ada satu umatnya Nabi yang berselawat kepada Nabi, Allah gantikan seperti itu. Satu kali kita selawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan balasan yang luar biasa. Dikasih sama Allah, apa namanya, ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, dan mendapatkan balasan salam yang sama. Maka Nabi SAW mendapatkan mendapatkan kabar itu, beliau gembira, bahagia luar biasa. Wa huna nas'alu anfusana, dan di sini kata Habib Umar, beliau mengatakan, ayo kita tanya diri kita, ma sababu farih Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, apa yang membuat Nabi bahagia dan sahabat akhirnya juga ikut bahagia. Wa hal li sururi dzalikal qalb ta'alluq wa ittisalun bina, apakah untuk kebahagiaan itu hati bersambung dengan kita? Artinya Rasulullah ini bahagianya karena apa? Karena ada sangkut pautnya urusan Rasulullah dengan umatnya. Bukan urusannya Rasulullah ini. Anda paham ya? Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah dari umatnya Rasulullah, maka Allah akan mengangkat orang ini 10 derajat. Allah maafkan 10 dosa. Allah berikan 10 kebaikan. Berarti kan kembalinya kepada umatnya Nabi, bukan untuk Nabi. Bukan berarti siapa orang yang berselawat kepadamu wahai Rasulullah, maka kamu akan mendapatkan ini. Enggak. Siapa orang yang berselawat kepadamu wahai Rasulullah dari umatmu, maka orang itu akan mendapatkan ini dan itu. Nabi gembira. Maka itu kegembiraan Nabi bisa kita lihat karena apa?
Karena umatnya mendapatkan bonus besar dari Allah. Karena umatnya telah mendapatkan bonus besar, maka itu kegembiraan Nabi itu bersambung dengan umatnya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat kegembiraannya Nabi. Maka jawabnya, na'am, ya. Faqad fariha li ummatihi. Nabi itu gembira karena untuk umatnya. Wa kullu fardin min afradiha dakhilun fi ummatihi. Maka kita semua ini semuanya masuk di dalam umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana farahuhu muta'alliqun bi kulli fardin minna yusalli alaih. Maka itu kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hubungan dengan kita tatkala kita yusalli alaih, tatkala kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tatkala kita bersalawat kepada Nabi, disitulah Anda akan membuat bahagia hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bara ahadun nabihi wajada ihsanahu sallallahu alaihi wasallam faqad sabaq faqad fariha lana wa bina qabla an nafraha nahn bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita kalau bersolawat itu kita membuat bahagia hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bahagia dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bahagia itu yang akan menyebabkan ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Maka ini kata beliau Habib Umar, Anda itu harus bisa membuat bahagia hatinya Nabi. Jangan nyusahkan terus hatinya Nabi. Dengan apa? Nyusahkan hatinya Nabi dengan melanggar perintah Allah, itu juga menyusahkan hatinya Nabi. Umatnya Nabi melanggar, susah Nabi. Nah, maka itu kita kalau ngaku cinta, jangan cuma cinta, tapi bagaimana kita bisa membahagiakan orang yang kita cintai. Maka salah satunya adalah iktsar, memperbanyak daripada sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo bahagia dengan urusan dunia terus dah. Bahagia itu dengan urusan akhirat gitu. Nanti saya kasih tahu bagaimana orang yang bahagia dengan dunia itu. Tsumma innahu tamayyaza anna sallallahu alaihi wasallam fi annahu fariha lana wa fariha bi kulli salihin mustaqimin minna yubahi bihi alal haud yaumal qiyamah. Maka itu perbedaan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan bangga dengan umatnya yang bagaimana? Yang soleh, umatnya yang baik, mustaqim, umatnya yang istiqomah, yang enggak mencela-menceli, yang enggak kadang ke sana kadang ke situ. Itu Rasulullah bangga itu. Dan kelak mereka orang-orang yang umatnya yang soleh, yang baik, yang istiqamah akan dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti di hari kiamat. Maka jangan sampai kebahagiaan kita lepas daripada kebahagiaan Nabi. Kenapa? Karena kebahagiaan kalau tidak membahagiakan Nabi, maka kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang batil. Para hadirin, hadirin rahimakumullah, saya ingin bercerita sebagai penutup pengajian sore hari ini. Bahagia itu urusan akhirat, jangan bahagia terus urusan dunia. Tapi urusan akhirat ini kita tidak perlu menyalahkan, karena semua punya jalur dan semua punya cara. Yang penting sama-sama baik, kita ikut bahagia. Yang ini banyak sholatnya, ya mungkin Allah kasih modelnya seperti itu. Yang ini banyak baca Qur'annya, Allah mungkin modelkan dia seperti itu. Tapi kan bagus. Yang ini banyak puasanya, bagus, modelnya sendiri-sendiri. Jangan nanti yang orang ahli sholat mencaci orang yang ahli Quran. Apa itu ngaji dok, itu sholatnya tidak ada itu.
Yang bagian ngaji, apa itu ngaji terus itu? Ini zikirnya kurang itu. Tidak usah. Yang penting semuanya berjalan di kebaikan. Wahada tariqah ilal jannah. Itu semuanya pintunya masuk ke dalam surga. Yang jadi masalah yang tidak baik. Yang jadi masalah ini yang kita harus perbincangkan yang tidak baik. Yang tidak sholat, yang tidak ngaji, yang tidak zikir. Nah, ini yang bagaimana caranya biar bisa bergabung. Entah bergabung sukanya dengan jamiatus sholat, atau dengan sukanya dengan jamiatus zikir, atau sukanya dengan jamiatus sholawat, atau bagaimana. Yang penting tatkala dia sudah bergabung dengan kebaikan, khalas uskut, diam ente. Sudah alhamdulillah, hamid rabbak, terima kasih kemau kepada Allah. Jadi orang itu sudah keluar dari jalur yang tidak baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu jangan urusan dunia. Kenapa? Karena urusan dunia ini tidak enak. Saya kasih cerita, ada satu orang kaya. Satu orang kaya raya. Subhanallah. Orang kaya ini cerita sudah masyhur ini ya. Sudah masyhur cerita ini. Ada satu orang kaya raya. Subhanallah, si kaya ini merasa mau meninggal. Sakit. Begitu sakit, dia bilang kepada keluarganya, kepada para pengikut-pengikutnya, ada enggak yang mau bersama aku tatkala aku meninggal nanti di dalam kubur, katakanlah 40 hari begitu. Karena saya takut nanti pertama masuk kubur nanti gimana keadaan saya di kubur. Mau enggak bersama saya 40 hari aja masuk dalam kubur, setelah itu kamu keluar lagi sudah tidak apa-apa. Ditawarkan pertama dengan keluarganya nolak. Oh enggak, nanti kalau saya nungguin kamu di kubur, kalau saya ada apa-apa nanti bagaimana? Tidak ada yang berani. Akhirnya si orang kaya ini mikir, lah ya saya ini kerja kaya, orang-orang ini siap untuk, keluarga saya siap untuk mendapatkan warisan saya. Padahal saya yang susah dulu, tapi saya minta tolong untuk ditemani 40 hari aja di dalam kubur, gak ada yang mau. Baik, kalau begitu saya tawarkan sama orang luar aja. Masyarakat, ada nggak yang mau menemani saya nanti di kubur? Kalau mau saya kasih separuh dari harta saya. Separuh saya waris, separuh lagi untuk orang yang mau menemani saya 40 hari di dalam kubur bersama dengan jenazah saya. Makan dikirim, minum dikasih, jangan khawatir. Hanya digali masuk dalam kubur di samping saya. Orang kampung nggak ada yang mau, pengikutnya nggak ada yang mau, semua takut. Subhanallah, satu orang mau. Saya mau. Mungkin orang ini sudah kepepet. Saya mau. Berapa lama? 40 hari. Ya akhir, ayo buat perjanjian. Jika saya mati, kamu ikut bersama saya di dalam kubur 40 hari. Siap. Subhanallah, qadarullah, dapat beberapa waktu kemudian sakit dan meninggal. Digali kuburnya sesuai dengan wasiat. Akhirnya masuk di dalam kubur, disiapkan satu tempat untuk yang jaga juga, dan ada satu lubang untuk kirim makanan. Untuk kirim makanannya orang yang jaga itu dalam kubur. Tidak boleh keluar 40 hari. Tapi dia siap, karena kalau nanti berhasil 40 hari, dia dapat separuh dari harta yang dimiliki oleh si mayit tadi ini, orang kaya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai 40 hari. 40 hari keluar dia. Keluar, separuh hartanya disuratkan, sudah dikasihkan kepada orang yang nunggu tadi itu. Ini separuh harta buat kamu. Ditolak sama dia. Maaf. Ambil semua hartanya. Saya tidak mau sama sekali. Loh kenapa? Kan kamu sudah menemani dia 40 hari. Kenapa kamu nggak mau? Waduh, saya tidak mau, nggak mau saya. Kenapa? Ceritanya panjang. Pendek ceritanya begini. Saya waktu di dalam kubur, saya tidak bawa apa-apa. Hanya saya ini bawa sebilah alat. Entah katakan itu palu begitu, atau pisau. Untuk apa? Barangkali ada binatang-binatang di kubur, ular kayak atau cacing atau apa,
saya bisa mengamankan diri saya. Cuma itu aja saya bawa. Tapi ternyata waktu saya dikubur, di dalam kubur menemani si mayit ini, saya didatangi oleh malaikat. Ditanya, man rabbuka? Saya bisa jawab, saya masih hidup. Saya bilang Allahu Rabbi. Saya ditanya lagi, man rabbuka? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Saya bilang Muhammad nabiyyi. Saya tidak mati kok, mulut saya bisa ngomong. Sudah ditanya semua sama malaikat. Saya ditanya, apa yang di tanganmu itu? Saya bilang, katakanlah pisau gitu. Untuk apa? Ya barangkali ada hewan-hewan yang mau dekat saya, nanti saya bisa menyelamatkan diri, karena saya ini di sini cuma 40 hari malaikat jaga si mayit ini. Oh, kata malaikat, dari mana kamu pisau ini? Kamu dapat pisau ini? Ya dari beli. Belinya di mana? Belinya di pasar. Sama siapa kamu waktu beli? Uangnya dulu kamu dapatnya dari mana? Itu pertanyaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tanya masalah pisau nggak selesai-selesai sampai 40 hari. Urusan pisau ini malaikat didetail semua. Dari mana? Siapa yang jual? Kamu belinya sudah tahu nggak orangnya itu baik? Uangnya kamu dapatkan dari mana? Kok bisa kamu dapat uang itu? Didetail 40 hari, cuma hanya satu pertanyaan gara-gara pisau. Maka orang ini begitu keluar dari kuburan, dia mengatakan, ini cuma pisau pak, pertanyaannya 40 hari nggak mari-mari. Lah kalau saya bawa harta banyak masuk kubur, mau berapa lama saya nanti ditanya sama malaikat? Maka itu dikatakan halaluha hisab. Uang, kita punya uang ini, kita punya harta, dari uang halal itu masih dipertanyakan secara detail. Wa haramuha iqab. Kalau ketemu yang haram, oh siksa. Aduh, nggak mau saya, katanya orang ini. Ambil semua hartanya, saya tidak mau apa-apa sudah. Ini saya cuma masuk kubur bawa pisau aja. Rame malaikat 40 hari tanya saya, apalagi saya mau bawa uang banyak nanti. Waduh, panjang ceritanya, hisabnya. Itu. Nah, perlu kita hati-hati. Nah, itu cari benar-benar yang halal dan minta maaf kepada Allah, karena kita terus terang nggak akan luput dari sesuatu yang haram. Oh, ada aja nanti jalannya ini. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.